Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doa 69. Saya doakan untuk kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, Allah menunjuk jalan yang lurus. Jika selama ini kita mengetahui bahwa iblis selalu berbohong kepada manusia, namun ada satu peristiwa penting dalam sejarah Islam di mana Allah memerintahkan seorang malaikat untuk menemui iblis dan menghadapkan dirinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini diberikan untuk meninggikan derajat Nabi dan sebagai peringatan bagi umat manusia, karena hanya kepada Nabi Muhammad SAW iblis berkata jujur, meskipun awalnya iblis ketakutan dengan ancaman azab yang keras jika berdusta. Namun dia pun datang menyamar sebagai seorang tua buta untuk memberitahu segala tipu dayanya terhadap umat manusia dari zaman Adam hingga akhir zaman. Allah telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmatnya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata, "Hai iblis, bahwa Allah yang Maha Mulia dan hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah SAW hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta walau satu perkataan, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah SAW dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta. Sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai yang panjangnya seperti ekor lembu. Ketika para sahabat sedang bersama Rasulullah di kediaman seorang sahabat Ansor, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku." Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil kami?" Menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu adalah iblis laknatullah." Bersamanya Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah SAW." Nabi pun menahannya. "Sabar, wahai Umar. Bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukankah pintu untuknya? Sebab dia telah diperintahkan oleh Allah untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik." Iblis pun memberi salam hingga 3 kali, namun tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka iblis berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Nabi pun menjawabnya dengan marah, "Hai
Seteru Allah, mengapa hanya kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Qabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara. Beberapa lama kisah Nabi Daud dengan perempuan Uraira. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah. Hanya salahmu saja aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku kenal baik-baik. Engkaulah iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku? Iblis menjawab, ya Nabi Allah, janganlah engkau marah karena engkau adalah Khatamaul Anbiya, maka engkau dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu segala budayaku terhadap umatmu dari zaman Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tidaklah aku berani menyembunyikan. Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah pun, niscaya hancur leberlah badanku menjadi abu. Ketika mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, inilah satu peluangku untuk mensiasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini. Dan menjadi perisai kepada seluruh umatku, Nabi bertanya, hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu? Iblis menjawab, ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti sekalian manusia, binatang, dan lain-lain, hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru, karena dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut etiket anak Adam supaya menjadi kafir, karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah aku berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad, atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan benar menuju jalan yang sesat, supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku. Nabi bertanya, hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah? Iblis menjawab, hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan salat, terbuai dengan makan, minum, berbuat durhaka. Aku lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak, dan permata rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram.
Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang peraturan dan minum arak. Apabila terminum marak itu, maka hilanglah akal, pikiran, dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Datang perasaan hasad, dengki, hingga kepada perbuatan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam, dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah, mereka lalu hendak bertaubat atau berbuat amal ibadah. Aku akan rayu mereka supaya mereka menangguhkannya. Bertambah keras, aku goda supaya menambahkan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melelehkan amalnya. Bila pada lidahnya mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat, demikianlah aku goda mereka setiap saat. Nabi bertanya, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat yang besar, serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hal yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu?" Menjawab, semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang maha besar, tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat. Sebesar-besarnya engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini beribadah bersama sekalian malaikat. Beberapa waktu lamanya, tiba-tiba datang firman Allah yang hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu, Allah murka kepadaku, dan wajahku yang tampan, rupawan, serta bercahaya itu bertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri, Hawa, yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Hawa yang menyuruh ada memakan buah khuldi. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati, dan berbagi tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah serta balasan pahala dan surga. Mereka kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu daya, hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan carut marut. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit.
Jika aku berkeras juga dan naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka bersabarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Tahukah kamu Muhammad bahwa aku mempunyai 70.000 anak, dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita tua, sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para jahid. Aku juga punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebaikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan setan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandangnya. Tahukah kamu Muhammad bahwa ada rahib yang telah beribadah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh, dan kufur. Nabi bertanya, "Hai iblis, apakah yang pertama engkau tipu dari manusia?" Iblis menjawab, "Pertama sekali aku palingkan di tiket atau niatnya, imannya kepada kafir, juga dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan, atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauan jalanku." Nabi bertanya, "Hai iblis, jika umatku salat karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Iblis menjawab, "Itu adalah sebesar-besarnya kesusahanku, gemetarlah badanku, dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya, setengah-setengahnya datang pada setiap anggota badannya supaya malas salat, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat selesai. Salatnya hilang khusyuknya, matanya senantiasa menjeling ke kiri kanan, telinganya senantiasa mendengar orang bercakap, serta bunyi-bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan, pantat dalam duduk tahiyat, dan dalam hatinya senantiasa hendak mempercepat salatnya, dan itu semua membawa kepada